Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast British GP part kedua. Sorry kalau ini telat nongol karena gue memang telat recordingnya. Tapi kalau gue pikir juga lumayan bagus gue telat recording karena ternyata ada beberapa breaking news yang nongol sebelum gue recording podcast ini. Jadi di part kedua ini kita hanya akan membahas soal Aprilia dan Ducati dan beberapa gosip tambahan. Nah, gosip tambahannya ini yang kita bahas duluan. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi, Honda akan menurunkan mesin baru di Red Bull Ring nanti. Jadi, Papa Yohan itu bilang kalau memang ada mesin baru, oke, kita akan coba. Karena kalau pakai mesin yang ini, aduh, benar-benar no. Menurutnya Papa Yohan, ya. Meskipun menurutnya Luca Marini, mesin yang sekarang udah lumayan bagus. Jadi kalau misalnya ada mesin baru lagi ya nggak masalah. Karena mungkin saja itu akan jadi peningkatan yang lebih baik. Nah, gosip lainnya adalah Celestino Vietti yang di part pertama gue bilang ada kemungkinan untuk bergabung dengan Yamaha Pramac tapi pasti sulit karena dia punya embel-embel VR46 Academy. Itu memang gak bakal gabung sama Yamaha Pramac. Jadi, gosip terbarunya adalah dia akan bergabung dengan Speed Up menggantikan si Permen Aldegar yang mana nantinya Speed Up ini akan menjadi jalur pengkaderan ke Ducati. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Speed Up adalah tim untuk pengkaderannya Ducati. Sama seperti KTM Aki Ayo untuk KTM dan Gas-Gas. Jadi tim Speed Up itu akan menjadi tim pengkaderannya Ducati. Kurang lebihnya sih seperti itu. Harapannya kalau Vietti itu bergabung dengan Speed Up, performanya bisa membaik dan bisa memenuhi ekspektasi untuk naik pangkat ke MotoGP. Ya paling enggak ke VR46 lah. Karena udah gue bilang, VR46 juga mikir-mikir meskipun kadernya kalau belum layak ya belum layak. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kabar lainnya adalah KTM itu mulai tahun depan memutuskan akan menghapus merek, gue lupa, Husqvarna dari kejuaraan Moto3 dan Moto2 dan hanya akan menyisakan Gas-Gas untuk tim Moto3 dan Moto2. Sementara untuk di MotoGP mereka hanya akan fokus di KTM. Katanya juga mereka bahkan menghapus merek-merek cabangnya ini di kejuaraan MX. Jadi sempat ada kecurigaan bahwa mereka ada kesulitan keuangan, tapi Stefan Pierer membantah. Katanya enggak, cuman untuk mengarahkan arah pengembangan para pabrikannya mereka. Jadi KTM itu fokus untuk MotoGP dan kejuaraan MX, Gas-Gas fokus untuk Moto2 dan Moto3. Sementara untuk Husqvarna gue nggak tahu apakah ini karena biayanya terlalu banyak dan hasilnya nggak memuaskan atau gimana. Yang penting itu dihapus. So kita bahaslah Aprilia. Kita mulai dulu dari tim Trackhouse. Ini sebenarnya adalah tim yang media bilang tim yang malang. Kenapa? Karena kan kalian tahu British GP ini adalah edisi spesial. Nah, karena British GP ini juga adalah penanda mulainya paruh kedua musim, Trackhouse mengumumkan mengganti livery mereka dari bendera Amerika ke, kalau gua ingat-ingat ini seperti Suzuki X-Star yang biru silver, biru putih. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kalau kalian mundur-mundur ketika Trackhouse ini launching awal musim kemarin kan gue bilang sepertinya akan sulit untuk membedakan antara tim Pramac dengan tim Trackhouse karena liverinya agak-agak sedikit mirip. Tim Pramac itu memakai livery merah ungu putih. Sementara Trackhouse itu memakai livery merah biru putih. Yang beda cuman biru sama ungu. Memang kalau di track itu karena garis-garisnya mirip, jadi memang agak sulit membedakan kecuali kalau kalian memang hafal baju balapnya para ridernya. Jadi mulai tengah musim ini Trackhouse itu memakai livery baru. Nah di saat yang sama mereka juga tetap turun pakai livery khusus untuk edisi 75 tahun MotoGP. Jadi mereka punya motor itu isinya adalah para legenda balap motornya Amerika termasuk mendiang Nicky Hayden yang memang di hari Kamis itu dipajang. Sempat dipajang tetapi untuk dipakai balapan itu cuma dipakai di hari Minggu. Nah di hari Minggu pun ketika warm up mereka belum pakai itu livery khusus, mereka justru pakai livery baru mereka. Jadi ketika pakai livery khusus itu mereka baru pakainya di balapan pas balapannya. Sayangnya pas balapannya itu livery cuma bertahan 6 tikungan, dua-duanya nggak lewat 1 lap. Jadi Raul Fernandez itu cuma bisa bilang saya minta maaf kepada tim. Kenapa? Karena setelah beberapa tikungan saya mengalami crash dan motor saya itu menabrak Miguel. Jadi Papa Alice bilang, ya memang sangat disayangkan karena ketika warm up itu saya sempat menguji setup yang bisa membuat kami menemukan grip secara mekanis.
Gua nggak ngerti kenapa dia sebutnya mekanis. Apakah memang dia punya posisi baut ada yang dirubah apa gimana? Gua nggak ngerti karena dia bilangnya mekanis. Artinya sebenarnya bukan cuma setup. Jadi dia bilang kalau misalnya saya masih balapan, sepertinya race pace saya akan bagus. Tapi ya begitulah, sayangnya saya nggak bisa balapan. Nah, buat yang nanya siapa yang akan menggantikan dia di Trackhouse musim depan, yang baca di blog pasti tahu bahwa gue posting soal bocoran video interviewnya Joe Roberts. Kayaknya itu di Asen karena kalau kita mundur-mundur lagi, gue sempat posting soal itu, tapi gue nggak tahu kalau ternyata itu punya video. Jadi di video itu, Joe Roberts lagi diinterview sama Papi Pribrivio dan ditanya, jadi kamu siap nggak nih naik ke MotoGP? Nah, Joe Roberts bilang, ya saya siap dengan motor apapun. Dia bilang dengan motor apapun artinya mau pakai motor bekas pun gua mau pakai motor pabrikan mana gua mau, yang penting gua naik ke MotoGP. Nah, dalam video itu juga ada sebuah skin ketika Papi Pribrivio, gua nggak tahu dia itu ngomong sama Justin Mark atau sama siapa, tapi ada baju Trackhouse juga membelakangi dan Papi Pribrivio bilang, kita sudah pasti akan mengambil rider dari Moto2, tapi kita mau tahu dulu Oliveira ini bagaimana. Kita punya ekspektasi apa, dia punya ekspektasi apa, dan setelah itu baru kita bicarakan bagaimana masa depannya. Kalau dari pembicaraan itu fix kalau nggak salah di Asen. Karena memang di Sassendim Papi Pribrivio bilang bahwa ya saya sudah ngobrol lagi sama Oliveira soal apa yang kami harapkan di masa depan. Jadi kalau dari bocoran video itu tampaknya Joe Roberts itu sudah setengah jalan. Kenapa? Karena dia sudah ketemu langsung sama Papi Pribrivio. Sementara calon kedua dan ketiga itu gosipnya adalah Ai Ogura dan Sergio Garcia. Ini nama terakhir muncul di Silverstone kemarin. Kenapa? Karena memang performanya bagus, Kak. Menurut gue juga dia layak naik ke MotoGP. Lebih layak dia daripada si Permen Aldegar itu. Tapi ya you know lah ya Ducati. Jadi Papa Pip itu hampir dipastikan tidak akan mendapatkan seat di Trackhouse. Itulah kenapa di part 1 gue udah bilang bahwa DPRD tingkat pusat tampaknya memaksakan Yamaha Pramac untuk menerima Papa Pip. Karena di Trackhouse nggak bisa. Trackhouse rupanya berencana untuk memang mengambil rider dari Moto2. Tapi siapanya mereka belum mau bilang. Pirtinyi ini idili, Joe Roberts ini sudah setengah jalan dengan Papi Pribrivio. Udah pernah ngomong, udah pernah interview. Pirtinyi ini, Ai Ogura apa kabar? Karena kan kemarin diklaim sama media Spanyol bahwa dia sudah mendapatkan kesepakatan verbal. Nah ini yang gue nggak tahu. Kesepakatan verbal ini apakah dia ketemu langsung sama Papi Pribrivio atau manajernya yang ngomong dianya sibuk liburan di Jepang. Itu kan beda cerita. Karena kan selama jeda musim dia liburan di Jepang mancing sama teman-temannya. Jadi kalau memang dia pernah ketemu sama Papi Pribrivio itu artinya paling enggak di Sachsenring. Bener nggak? Tapi di Sachsenring kemarin belum ada kabar juga. Makanya gue bilang di postingan bahwa kalau gitu gue nunggu videonya Augura karena kan katanya sudah ada kesepakatan verbal. Bener nggak? Nah Garcia itu baru nongol namanya karena memang di balapan kemarin dia sangat bagus. Dia makin jauh memimpin di klasemen karena bahkan ketika dia start dari belakang dia bisa finish P4. Kalau bukan gara-gara Vietti menyalip dia di lap terakhir, dia mungkin akan finish podium. Jadi kalau mau dilihat Ai Ogura yang start dari pole position ternyata finishnya di sana di mana itu, ditambah lagi dengan Joe Roberts yang ya sebenarnya sepanjang balapan dia bagus tapi ya crash Kak, ya maaf. Lalu kalau mau dibandingkan dengan Garcia ya beda jauh. Jadi memang sebenarnya Garcia ini sangat layak untuk naik ke MotoGP. Pirtinyi ini idili siapa yang mau ambil? Karena jatah KTPS itu sudah diblok sama si Permen Aldegar oleh Ducati yang blunder dan idiot itu. Yang sudah pengumuman belum musim dimulai aja udah pengumuman. Padahal kalau menurut gua ada baiknya mereka menunggu sampai tengah musim. Karena ini kan cuma rider Moto2, ngapain buru-buru, bener gak sih? Cuman ya begitulah. Nah, kita pindahlah ke Aprilia pabrikan. Papa kembar dulu. Nanti kita bahas Papa Nina ini. Kayaknya mereka agak bertolak belakang soalnya. Sama dengan Papa Yohan dengan Luca Marini kalau di Honda. Jadi agak bertolak belakang mereka berdua. Jadi kalau kalian tahu Aprilia di Silverstone kemarin itu turun dengan aero baru. Jadi mereka punya body fairing itu agak singset, agak slim, agak ramping. Nggak yang sesemok awal musim yang gede, semok banget itu. Kali ini dia agak ramping dan itu agak berbeda feedbacknya dari dua rider mereka. Papa kembar suka, Papa Nina nggak suka. Jadi Papa kembar bilang, ya secara overall akhir pekan ini menyenangkan dan positif. Cuman ya begitulah.
tidak sesuai dengan ekspektasi kami karena kami punya ekspektasi tinggi di sirkuit ini karena tahun lalu kami lumayan kompetitif di sini. Sayangnya sekarang ya kalian lihatlah hasilnya balapan seperti apa. Itu sudah menggambarkan betapa kami berbeda jauh dengan Ducati sekarang, terutama Desmo GP 24. Jadi papa kembar bilang, saya sengaja memakai ban depan hard itu karena saya berpikir kalau mau pakai ban medium itu akan cepat aus. Jadi kalau kalian lihat alokasi ban di awal akhir pekan, hari Kamis kalau nggak salah, hari Rabu gue posting, itu ban depannya Silverstone untuk compound soft dan medium itu karkasnya standar. Tapi khusus untuk ban depan hard, itu karkasnya itu karkas khusus yang lebih keras daripada karkas standar. Karena menurut pertimbangannya Piero Taramaso, si Bakso, itu karena Silverstone meskipun kurang grip, sekalinya panas itu bakal panas banget. Jadi bakal cepat aus bannya. Itulah kenapa mereka menurunkan ban depan hard itu khusus punya yang karkasnya lebih keras. Nah, para Aprilia, apalagi papa kembar itu memutuskan memakai ban hard di depan karena tahu bahwa mereka sangat memerlukan ban hard ini. Tapi pada akhirnya tetap juga itu ban aus. Gua nggak tahu apakah ada ban hard apa di situ apa gimana. Padahal mereka memilih ban yang berbeda loh dari umumnya. Jadi papa kembar bilang, saya sengaja memilih ban hard karena pertimbangan saya kami akan memerlukan ban yang lebih tahan lama. Kami punya motor ini perlu ban depan yang sangat tahan dari keausan karena kami punya traksi itu berbeda. Sayangnya karena saya pakai ban depan hard ini ditambah dengan suhu yang dingin, karena kan ketika start itu udah mulai hujan tuh. Jadi orang berpikirnya itu bakal flag to flag. Nah ketika itu justru para Aprilia memakai ban hard. Jadi menurutnya papa kembar justru kami susah ngerem. Jadi dalam kondisi dingin kami susah ngerem di saat yang sama bannya tetap aus juga kak. Jadi dia bilang ya kalian lihatlah peringkat kami di posisi finishnya di mana. Karena kalau secara keseluruhan, ya aeronya lumayan bagus karena pada akhirnya saya bisa cetak pole, saya bisa catat rekor baru. Tetapi di balapan panjang, ya kita nggak bisa apa-apa melawan Ducati. 8 Ducati semuanya top 10. Sementara yang merusak itu cuman Acosta sama papa kembar. Cuman itu 2 pabrikan luar Ducati yang ngisi top 10 kak. Jadi menurutnya papa kembar, Ducati memang awal musim mendominasi, tapi sekarang mereka sangat mendominasi. Bahkan di sirkuit di mana mereka sebenarnya kurang kompetitif di tahun lalu, sekarang mereka justru kompetitif semua. Jadi katanya papa kembar, ya begitulah. Karena kalau saya lihat kondisinya adalah Ducati itu, terutama Desmo GP 24, itu bisa memanfaatkan ban belakang dengan lebih baik daripada kami. Sehingga bahkan ketika mereka memakai ban depan medium, mereka masih bisa bertahan, terutama Enea Bastianini. Jadi Enea Bastianini itu mengingatkan saya sama Dani Pedrosa di masa-masa jayanya dulu ketika dia sukses. Karena dia seolah-olah terlihat tanpa masalah, sangat mulus, sangat piawai, sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari luar, dia itu nggak ada masalah apa-apa, saking moncernya dia. Jadi menurut saya, kalau dia bisa mencari tahu kenapa dia bisa cepat dan bisa memanfaatkan hal ini untuk sisa musim, saya percaya bahwa dia tidak akan keluar dari pertarungan gelar. Karena kemarin secara resmi Enea Bastianini merebut posisi 3 klasemen dari Marc Marquez. Dan secara resmi dia mengukuhkan 3 besar klasemen adalah para pemenang balapan. Jadi Pecco Bagnaia sudah pernah menang balapan, Martin sudah pernah menang balapan, Enea juga sudah pernah menang balapan. Jadi nggak ada cerita kemarin yang hure-hure bilang, oh Marc Marquez bisa posisi 3 klasemen meskipun nggak menang. Ya sorry to say, Pedro Acosta bilang, ya kamu nggak bisa bertarung untuk gelar. Kalau di hari bagusnya kamu menang, di hari buruknya kamu finishnya P10, nggak bisa. Kamu harus minimal finishnya P5 di hari burukmu. Jadi papa kembar bilang Enea ini kalau dia bisa tahu kenapa dia bisa cepat dan bagus sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan keluar dari pertarungan gelar kejuaraan. Nah, dia juga sempat ditanya soal towing-towingan. Ini kan sempat jadi kontroversi di hari Sabtu ketika Pecco Bagnaia itu nyentil Marc Marquez soal curi kintil. Waktu itu para ABR termasuk Marc Marquez sendiri bilang, oh saya juga dulu waktu jaya-jayanya sering dicuri kintil kok. Apakah saya komplit? Tidak. Nah waktu itu memang yang sering curi kintil adalah papa kembar. Jadi ada tuh yang ngomel-ngomel di akun X, gue bales.
Jadi gue bilang gini, ini juga untuk para ABR. Jadi gini, zaman jaya-jayanya Marc Marquez dulu, yang curi kintil dia itu rata-rata adalah para rider bapuk yang bukan jurdun. Ya memang salah satunya adalah papa kembar. Tapi gue tanya lagi, papa kembar titel jurdunnya berapa? Papa kembar waktu itu naik motor gimana? Karena waktu itu dia masih pakai Aprilia yang bapuk-bapuknya. Nah sekarang ketika Marc Marquez udah pakai Ducati, masih juga curi kintilnya Pecco, papa kembar bisa cetak rekor sendirian. Jadi papa kembar bilang gini, terus terang saya sudah bilang bahwa curi kintil, towing itu berbahaya. Memang di masa lalu saya sering melakukannya ketika motor saya memang belum kompetitif. Tetapi saya melakukannya tidak setiap akhir pekan, Kak. Nggak juga tiap weekend. Marc Marquez kan menyangkal bahwa dia melakukannya tiap weekend. Katanya kemarin baru pertama kali dia nyuri kintil. Yang bener loh. Nanti kita bahas di bagian Grace ini. Jadi papa kembar bilang, iya memang gue sering melakukan itu dulu ketika motor saya belum kompetitif. Tetapi tidak tiap pekan karena saya juga tahu malu. Jadi ini bedanya kenapa ketika papa kembar curi kintilnya Marc Marquez nggak ada yang komplain, dan ketika Marc Marquez curi kintilnya Pecco pada dikomplain. Satu, papa kembar itu nggak punya titel jurdun. Kedua, tidak ada rider Moto3 yang mengidolakan papa kembar, adanya mengidolakan Marc Marquez. Jadi segala sesuatu yang dilakukan Marc Marquez itu menjadi contoh mereka. Kenapa? Karena Marc Marquez adalah satu-satunya rider dengan titel jurdun terbanyak di trek saat ini. Papa kembar bahkan sampai sekarang belum ada titel jurdun, Kak. Udah pengumuman pensiun belum jurdun-jurdun. Jadi lu bayangin bedanya itu sangat jauh. Dan karena Marc Marquez punya 8 jurdun, apapun yang dia katakan dan apapun yang dia lakukan itu akan ditiru oleh para rider Moto3. Kenapa? Karena mereka ini anak-anak yang baru brojol. Bahkan mungkin mereka nggak tahu masa jayanya Valentino Rossi. Bahkan mungkin mereka belum lahir malah. Bener? Jadi ya memang mereka akan meniru seorang Marc Marquez. Nah, misalnya ini, kalau Marc Marquez ngomongnya apa dan melakukan apa, itu akan mereka lakukan. Even itu berbahaya. Memang Marc Marquez menyangkal bahwa ini kan rider MotoGP, kita lebih profesional, lebih tahu caranya hati-hati, lebih tahu menguasai motor. Iya, tapi anak Moto3 mana tahu. Mereka kan nggak tahu modelnya motor prototipe itu sestabil apa. Dan karena mereka melihat Marc Marquez melakukan hal itu tidak berbahaya, ya mereka pikir itu tidak berbahaya. Padahal semuanya sepakat bahwa itu berbahaya. Jadi papa kembar bilang, ya memang itu berbahaya. Dan karena itu masih legal, tidak disalahkan aturan, maka sebaiknya jangan terlalu sering dilakukan. Karena kalau sering dilakukan itu akan menjadi tradisi. Nah ini sama dengan bicaranya Pedro Acosta. Jangan jadi kebiasaan, karena kalau jadi kebiasaan jadinya menular tuh malesnya, menular tuh curangnya. Kalau dari seginya Acosta sih beda pandangan, karena dia memang mantan rider Moto3 yang punya pengalaman soal itu. Nah sekarang kita pindah ke Papa Nina. Udah gue bilang dia punya pandangan soal fairing barunya Aprilia ini beda sama Papa Kembar. Kalau Papa Kembar bilang lumayan bagus, Papa Nina bilang gak ada guna. Jadi dia bilang, kami seharusnya di sini fokus untuk gimana caranya bisa mengulang kesuksesan tahun lalu, karena kami tahu ini adalah trek di mana kami kompetitif. Alih-alih kami fokus untuk bisa mencetak hasil yang bagus, kami sibuk untuk menguji part baru. Dia ngeluhin aero barunya. Jadi memang ada beda pandangan antara Papa Kembar dengan Papa Nina. Jadi Papa Nina bilang, kami itu punya terlalu banyak part yang dirubah, yang diganti, tetapi swing arm yang dipakai tetap sama dengan tahun lalu. Swing arm apa sasis ya, gue lupa. Pokoknya itu masih sama dengan tahun 2023, nggak berubah, yang lainnya berubah, dan itu nggak kemana-mana juga. Jadi menurut dia, Aprilia itu harus mengoreksi dirinya untuk merubah hal yang sangat penting, yaitu traksi. Kita punya masalah traksi di sini, di mana ban belakang itu nggak bisa dikelola dengan baik. Ujung-ujungnya kita harus menekan ban depan, dan itu yang bikin ban depan cepat aus dan kami gagal di sirkuit di mana sebenarnya kita bisa kompetitif. Jadi menurutnya Papa Kembar, Aprilia harus mencari solusi untuk bisa menemukan balance yang tepat sehingga di Austria nanti mereka bisa lebih baik. Jadi kita lihatlah nanti di Austria apakah mereka akan tetap pakai fairing yang baru ini atau justru ada part baru soal swing arm atau sasis baru. Let's see.
So, sekarang kita pindah ke Ducati. Akhirnya setelah panjang begitu, padahal cuma 4 rider loh. 2 aja udah crash, masih juga panjang. Kita bahaslah Ducati mulai dulu dari VR46. Ini VR46 di akhir pekan Silverstone kemarin mengumumkan bahwa mereka resmi menjadi tim independen resmi Ducati. Artinya mereka mendapat support dari pabrikan Ducati dan itu adalah perjanjian multi tahun. Multi tahun itu artinya bukan cuma 2 tahun, 3 tahun, itu akan terus diperbarui sama seperti mereka dengan Pramac kemarin. Nah, ABR komplain lagi nih. Jadi ada ABR tuh yang komplain lagi di X. Ini kan mestinya tim independen resmi Ducati ini ditunjuk berdasarkan performa para ridernya. Untuk tahun ini, Gresini lebih bagus daripada VR46. Iya, tahun ini. Tapi kan mereka menghitungnya dari tahun lalu, Kak. Tahun lalu Gresini nggak kemana-mana. Jadi, itu pertimbangan pertama. Performa yang dilihat adalah performa tahun lalu. Yang kedua adalah masalah keuangan. Ini yang paling utama. Sejak kisruhnya Pramac, itu gue udah bilang, Gresini itu bahkan gak punya uang untuk bisa membayar motor pabrikan untuk si Culas Marc Marquez. Karena kalau ada uang untuk bayar motor pabrikannya si Culas, dia gak akan jadi adipati Ducati tahun depan. Cuman karena Gresini itu gak punya uang, gue tahu banyak yang menyangkal, gak mungkin lah gak ada uang. No. Kan kalian tahu Marc Marquez nggak dibayar di situ, Alex Marquez nggak dibayar di situ. Mereka bawa uang dari sponsornya mereka untuk bayar motor mereka. Jadi kondisi keuangannya Gresini itu beda jauh sama kondisi keuangannya VR46. VR46 memang mereka butuh sponsor, tetapi mereka sendiri juga punya uang untuk bayar motor, paling nggak bayar motornya. Nah, Gresini itu nggak ada uang untuk bayar motornya. Mereka pakai uang dari ridernya mereka yang bawa sponsor itu untuk beli motornya. Di saat yang sama, mereka nggak bayar ridernya. Jadi, Marc Marquez dan Alex Marquez itu nggak digaji. Nah, sementara VR46, mereka punya duit untuk bayar motornya. Uang dari sponsor itu untuk bayar rider dan untuk bayar biaya operasional. Jadi beda, jelas kondisi finansialnya VR46 itu jauh lebih baik daripada Gresini. Ditambah lagi, di Asen kemarin kan ada orangnya Lewis Hamilton yang katanya lagi fit and proper test untuk membeli tim Gresini, ujungnya kan nggak jadi. Itu artinya penasihat keuangannya Lewis Hamilton merekomendasikan untuk nggak beli tim itu. Nah, ini juga menandakan bahwa ada masalah keuangan Gresini. Kenapa? Karena Marc Marquez sendiri nggak tahu bahwa itu tim akan dijual. Jadi wajar ketika Ducati memutuskan bahwa VR46 lah yang akan menjadi tim independen resmi mereka untuk multi tahun. Nah, di pengumuman itu UCI resmi menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan 1 GP25 dan 1 GP24 di awal musim. Dan waktu itu Papi Tardosi itu sempat, kalau bisa gue bilang sih, itu melangkahi wewenang. Karena Papi Tardosi ini kan adalah manajernya tim pabrikan Ducati. Jadi sebenarnya dia itu tidak punya wewenang untuk membicarakan line up-nya VR46. Tapi media KTP-F Prancis, France, itu sempat mewawancarai dia dan dia keceplosan. Jadi kayaknya dia waktu itu ditanya soal, katanya tahun depan VR46 akan mendapatkan 1 Desmo GP25 dan 1 Desmo GP24. Nah, keceplosan lah Papi Tardosi bilang, oh iya, Desmo GP25 itu bakal untuk Digia dan Desmo GP24 itu bakal untuk Morbi. Ya, kan ketahuan line up ridernya, padahal belum pengumuman loh itu VR46. Jadi itu memang melangkahi wewenang. Gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Papi Tardosi kena SP gara-gara itu. Uchiyo resmi mengajukan komplain. Kenapa? Karena itu sebenarnya haknya Uchiyo. Jadi Uchiyo bilang, ya memang Tardosi sepertinya terlalu dini mengumumkan line up kami, tapi ya secara umum memang itu arahnya. Nah, waktu itu karena masih akhir pekan, Uchiyo bilangnya bahwa kontrak dengan Digia itu masih belum fix karena masih ada yang harus dibicarakan dan itu adalah hal yang sedikit tricky, agak sulit, complicated, dan rumit. Sementara untuk Morbidelli, ya memang saya sangat menyukai Morbidelli karena dia adalah murid pertamanya VR46 Academy, sehingga adalah sebuah hal yang menyenangkan bila kami akhirnya bisa bekerja sama, karena selama ini kami tidak pernah bekerja sama. Selama tim VR46 berdiri, entah itu di Moto3, entah itu di Moto2, apalagi di MotoGP, Frankie Morbidelli tidak pernah bergabung di tim kami. Jadi, kalau dia bergabung tahun depan bersama kami, itu akan menjadi hal yang menyenangkan.
Tetapi negosiasi kontraknya itu baru akan kami mulai dalam 6 hari ke depan. Jadi belum ada tanda tangan, belum ada fix, belum ada pengumuman. Sementara Papi Tardosi udah keceplosan bilang, oh Di Gia bakal dapat GP25 dan Morbidelli dapat GP24. Udah keceplosan aja, udah nentuin motornya pula. Jadi itu benar-benar melangkahi wewenangnya Uchiyo. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Uchiyo itu mengirimkan nota komplain ke Papi Peri Gigi. Katanya Papi Tardosi dapat SP1, terlalu banyak ngomong. Karena kalaupun ada orang di luar VR46 yang ngomong soal line up ridernya VR46, maka itu hanya petinggi Ducati. Siapa? Papi Domenicali, Papi Grasili, atau Papi Peri Gigi. Intinya bukan Papi Tardosi karena dia itu hanya manajer tim pabrikan Lenovo Ducati. Nggak ada hubungan sama petinggi Ducati secara langsung. Jadi ya memang benar-benar melangkahi wewenang sih. Gua rasa wajar kena SP. So kita pindahlah ke Bes. Bes ini bisa dibilang, gua nggak tahu dia ini ada santan instan apa, tapi mungkin memang santan instannya VR46 harus dia tanggung kali ya. Jadi dia ini sebenarnya startnya bagus kemarin di sprint race. Cuman dia diseruduk sama Morbidelli. Jadi waktu habis race gue udah bilang, ini kalau gue jadi RD Waras ini bakal penalti. Entah itu long lap, entah itu apa, harus penalti. Karena itu masuk irresponsible riding. Nah, nggak lama setelah itu muncullah penalti, jeng jeng jeng, double long lap penalti. Gue sebenarnya nggak aneh. Kenapa? Karena waktu di Portimao Clash tahun lalu, masih ingat si Culas nyeruduk Papa Alice? Itu kan kena double long lap penalti, bener nggak? Nah, jadi sama kasusnya dengan Morbidelli dan Bes tahun ini. Jadi ini yang gue bilang kemarin, kalau lu nyeruduk dan rider yang lu seruduk itu ternyata cedera, ya emang lu bakal penalti. Masih ingat kalau nggak salah di Qatar apa ya, di mana kemarin? Atau di Valencia? Kayaknya di Qatar, ketika Papa Alice itu nyeruduk Papa Kembar dan akhirnya Papa Alice harus bayar, dia punya penalti di Qatar juga. Seri pertama tahun ini. Karena itu ada utang dari tahun lalu. Nah itu karena dia nyeruduk juga. Jadi kalau lu nyeruduk dan rider yang lu seruduk itu entah cedera, entah itu crash, itu bakal penalti. Entah lu sengaja atau nggak sengaja. Kalau kasusnya Papa Alice kemarin yang dia utang long lap penaltinya itu kalau nggak salah cuman crash tapi tanpa cedera Papa Kembar. Tetapi kalau misalnya itu crash dan cedera, ya itu harusnya double long lap penalti. Pirtinyi inyi idili, apakah ini efek karambol atau bukan? Masih ingat, kita mundur lagi ke tahun lalu. Ketika Enea Bastianini itu cedera panjang gara-gara bahunya diseruduk sama motornya Luca Marini. Masih ingat? Kalau nggak salah itu di Portimao juga ya. Waktu itu Luca Marini lolos penalti, bener? Karena waktu itu Luca Marini tidak menyeruduk langsung Enea Bastianini, tapi motornya yang membentur Enea Bastianini. Jadi udah duluan crash, baru dia kena Enea Bastianini. Sih, itulah kenapa Raul Fernandez juga nggak kena penalti gara-gara dia crash. Itu nyeruduknya ke Papa Alice. Karena posisinya dia sudah crash, baru dia nyeruduk ke Papa Alice. Nah ini yang menurutnya Franco Morbidelli kasusnya terjadi. Menurut dia sudah OTW crash ketika dia menabrak Marco Bes. Kan kalau lu udah crash duluan, lu nggak bakal kena penalti meskipun lu nabrak. Beda cerita kalau lu memang benar-benar nyeruduk. Menurut gua waktu itu bahwa Morbidelli sulit mengendalikan, entah apa yang dia kendalikan, motornya kah, whole shotnya lah, apanya lah, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas waktu itu dia sudah nyeruduk Marco Bes. Udah nyeruduk Marco Bes, baru dia crash. Sih, itu yang menjadi dasarnya RD kasih dia penalti. Ya, gue juga seperti itu. Tetapi menurutnya Morbidelli, dia sudah crash ketika dia membentur motornya Marco Bes. Itu agak ambigu juga, tapi memang kalau dilihat dari helikopter, emang kondisinya dia lagi crash waktu dia mau nabrak Morbidelli. Jadi nanti kita bahas soal pengakuan dia kenapa dia merasa dia nggak pantas di penalti. Kita bahas dulu Marco Bes-nya. Jadi Marco Bes untungnya nggak ada yang patah ketika dia diseruduk sama Morbidelli. Jadi dia bilang waktu rider parade setelah warm up itu dia sempat ditanya, gimana kabar kaki lu? Jadi dia bilang, terus terang kaki saya ini lagi sakit banget. Untungnya adalah nggak ada yang patah. Cuman ini sakit banget, jadi harus pakai painkiller. Saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan, tapi yang pasti saya akan lakukan yang terbaik. Itu aja intinya. Nah, untungnya adalah dia finish P9 kakak dengan kaki yang sakit-sakit itu. Jadi dia bilang, ini adalah balapan yang sulit untuk saya.
Karena meskipun pakai painkiller itu tetap berasa sakitnya. Jadi saya tidak bisa mengukur saya ngerem ini seperti apa. Kan kalau lu ngerem pakai kaki kiri kan lu bisa ngukur, oh sedalam ini nih kalau ngerem. Nah itu saya nggak bisa ngerasain tuh kaki saya ngerem sedalam apa. Jadi agak sulit untuk saya bisa mengendalikan motor. Dan lap terakhir itu terasa amat sangat panjang. Karena kaki saya sudah kram dan saya nggak bisa merasakan apapun. Nggak ada sama sekali yang saya bisa rasakan. Tetapi overall sensasi di atas motor sepanjang akhir pekan itu bagus. Karena sebenarnya saya startnya juga nggak buruk. Tapi karena di lap pertama saya ketemu sama brake binder yang lagi masalah kopling, jadi ya saya memang agak sempat terganggu. Tapi akhirnya saya bisa comeback dan bisa memperbaiki lagi posisi saya. Ya begitulah, makin kesana makin kesini kaki saya makin sakit. Jadi di lap terakhir itu memang benar-benar disaster yang saya pikir kapan ini finishnya. Tapi overall semuanya bagus. Yang kurang dari akhir pekan ini adalah posisi kualifikasi kami. Jadi masih ingat di Q2 yang dia sempat dikomplain sama Marc Marquez gara-gara Marc Marquez mau curi centil dia tapi ternyata dia lebih lambat. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya VR46 ini mencoba untuk melindungi Pecco Bagnaia dari Marc Marquez. Jadi ketika mereka melihat ada gap antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, mereka ngisi aja di situ. Sebenarnya kalau menurut gue sebenarnya mereka ini lagi saling curi kintil. Jadi Marcobes itu lagi ngintil di Ghia. Nah, kebetulan di Ghia dapat Pecco yang di depan. Nah, Pecco kan jauh lebih cepat dari dia. Jadi mau gak mau dia di belakangnya Pecco. Nah, karena si Bes ini memang lagi lambat dan memang maksudnya adalah mau curi kintilnya di Ghia. Karena kan mereka satu tim order. Gak masalah lah saling bantu. Nah, Marc Marquez pikirannya adalah ya udahlah gua gak bisa curi kintilnya Pecco, gua curi kintilnya di Ghia. Gak taunya nongol si Marcobes. Mau nggak mau dia curi kintilnya Marcobes. Sayangnya Marcobes emang lagi buruk-buruknya kualifikasi. Lebih lambatlah dia, komplain lah itu Marc Marquez. Jadi keluarlah itu meme soal kintil-kintilan. Nah itu kan akhirnya jadi bahasan. Jadi Marcobes bilang ya memang yang kurang dari akhir pekan ini adalah posisi kualifikasi. Dan karena posisi kualifikasi saya tidak bagus, itu menjadi hal yang harus saya bayar di balapan. Karena saya harus comeback dari belakang. Ditambah lagi kaki saya sakit, jadi ya susah sekali. Tapi overall semuanya bagus. Nah kita pindahlah ke di Ghia yang akhirnya resmi menjadi rider di bawah kontraknya Ducati yang dititip ke VR46 untuk 2 tahun ke depan. Jadi dia resmi perpanjangan sebagai rider di bawah kontrak Ducati, dititip ke VR46 selama 2 tahun sampai 2026. Jadi di Ghia bilang, saya sangat berterima kasih kepada VR46 karena saya bisa tetap melanjutkan bersama mereka. Karena kalau mau saya lihat ke belakang, saya ini adalah rider yang nyaris tanpa seat tahun lalu. Tetapi mereka mau menerima saya bergabung dengan mereka, dan mereka sangat menyambut saya dan memperlakukan saya dengan sangat baik. Jadi ini adalah sebuah kehormatan bahwa saya tetap akan bersama mereka, membalap bersama mereka sebagai rider di bawah kontrak Ducati. Nah, Uchiyo itu juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsornya, termasuk kepada Pertamina Enduro. Jadi dia bilang minggu lalu kami fokus pada perpanjangan kontrak kami dengan Ducati yang mana pada akhirnya kami resmi menjadi tim independen resmi Ducati. Dan saat ini kami mengumumkan bahwa di Gian Antonio akan membalap bersama kami memakai warna kuning neon kami untuk 2 tahun ke depan. Dan menurut kami dia memang layak untuk mengendarai Desmo GP25 karena selama ini dia selalu ada di sana bersama para rider terkuat dan terdepan. Jadi dia layak untuk itu dan kami berterima kasih kepada Pertamina Enduro dan para mitra kami yang mau mendukung kami dan memberikan kepercayaannya kepada kami untuk proyek ambisius ini. Dia bilang ini adalah proyek ambisius. Kenapa gue bilang ambisius? Karena untuk menggantikan Pramac itu dananya nggak sedikit, Kak. Itu perlu dana besar. Kenapa? Karena setiap part yang masuk itu lu harus bayar. Satu. Yang kedua, lu harus ada dana untuk bayar motor pabrikan. Sesubsidi-subsidinya tetap harganya itu lebih mahal daripada motor bekas. Jadi memang ketika VR46 itu diuji kelayakannya untuk bisa menjadi penggantinya Pramac, itu lu dilihat dulu uangnya, lu bisa nggak bayar motor pabrikan. Nah itu kan gue bilang, Uchiyo kan komplain soal itu, gue minta 2 motor pabrikan, karena gue ada duit nih.
dia ada support dari sponsor. Makanya gue bilang, secara finansial VR46 itu lebih bagus daripada Gresini. Makanya dipilih VR46-nya. Jadi wajar Uchiyo mengatakan terima kasih kepada para sponsornya yang mau tetap mendukung meskipun ada perubahan-perubahan yang tidak diduga soal posisi mereka di Ducati. Karena meski gajinya di Ghia itu dibayar oleh Ducati, tapi motor itu tetap harus VR46 yang bayar. Oke, memang motornya tetap disubsidi, tapi subsidinya juga nggak banyak. Kan harga motor pabrikan itu lebih mahal daripada motor bekas. Jadi ya memang harus ada dukungan finansial untuk bisa bayar itu motor. Nah, kalau Uchiyo bilang kami pengen 2 motor pabrikan di VR46, artinya mereka ada duit untuk bayar itu motor. Sayangnya Ducati yang nggak mau. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah Morbidelli akan segera pengumuman dan akan pakai motor apa di awal musim, dan apakah dia akan mendapat motor pabrikan seperti Raul Fernandez di tengah musim. Kita lihat, karena Raul Fernandez begitu dapat RSGP 24 spek B, 6 tikungan selesai. Jadi kita lihatlah nanti apakah Morbidelli akan dapat motor pabrikan di tengah musim atau enggak. Tapi yang pasti dia akan mendapat motor bekas di awal musim. So kita bahaslah di Ghia. Dia ini finish P5 kemarin, pakai helmnya Valentino Rossi, pakai motornya Valentino Rossi, di timnya Valentino Rossi, dengan livery Valentino Rossi. Jadi memang kerasa banget fight-nya Valentino Rossi, dan terutama karena dia fight dengan Alex Marquez yang juga adalah klannya Marquez. Jadi memang klannya Rossi vs klannya Marquez di track battle. Jadi memang fight-nya kerasa banget. Dan dia battle ternyata dia menang. Jadi ya memang fight-nya kerasa banget. Nah, di Ghia itu bilang bahwa sebenarnya ini balapan yang sangat sulit. Kenapa? Karena gripnya itu sama sekali nggak ada. Tetapi di sisi lain ada battle yang menyenangkan karena saya bisa battle sama Alex Marquez. Dan pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Karena memang saya mencoba untuk menghemat ban di awal-awal balapan supaya di akhir balapan saya masih punya sisa ban. Jadi saya sudah tahu bahwa ini bakal aus nih. Pada akhirnya saya puas dengan hasil saya. Ditambah lagi saya memakai livery khusus untuk penghormatan kepada Valentino Rossi. Jadi saya pakai helm Sole Luna itu sebagai penghormatan kepada Valentino Rossi. Yang kalau bukan gara-gara dia, mungkin saya nggak balapan di MotoGP lagi tahun ini. Tapi karena dia bersedia mengambil saya di saat-saat terakhir, saya diterima dengan baik di tim ini, dan saya diperlakukan dengan baik di tim ini, dan saya sangat puas dengan hasil yang saya berikan saat ini. Jadi dia bilang, kalau kalian lihat di gambar dan di TV itu motor dan helm keren, aslinya itu jauh lebih keren, jauh lebih cantik. Jadi saya sangat bangga memakai livery ini. Dia bangga banget pakai itu helmnya Valentino Rossi. Jadi kalau gue pikir ya memang dia ini anak baik, karmanya baik. Kalau dia masih di Gresini mungkin dia nggak jadi apa-apa. Emang kelihatan kalau rider punya potensi bagus, kalau diurus dengan baik itu jadinya baik. Karena tahun lalu ketika dia di Gresini motornya sama dengan Marco Bez, lihat dia di mana. Di Qatar baru bisa dia menang, itu pun sampai nangis-nangis kasihan. Nah sementara di VR46 itu dia bahkan tanpa kemenangan pun dia tetap bersinar, tetap hasilnya bagus, konsisten. Jadi dia bilang saya sangat berterima kasih kepada Valentino Rossi karena kalau dia nggak ada, saya mungkin nggak balapan tahun ini. Jadi dia bilang ini adalah cara saya berterima kasih. Ya memang memakai helm Sole Luna ini sedikit memberikan tekanan pada saya, tetapi di sisi lain ini juga menjadi motivasi saya. Jadi ya baguslah karena dia berhasil membawa vibe-nya Valentino Rossi ke track. Berasa banget Valentino Rossi-nya, ya kan? So, kita pindahlah ke Gresini. Kita bahas dulu Alex Marquez, sang adik. Jadi dia bilang, ya balapan ini nggak buruk. Kenapa? Kalau mau saya bilang semuanya berjalan dengan baik, cuman mungkin startnya saya sedikit agak salah. Saya melewatkan kesempatan untuk bisa bertarung bersama yang terkuat dan terdepan. Saya bahkan ketinggalan dari kakak saya, Marc Marquez, karena saya sedikit salah start di sana. Tetapi secara keseluruhan ini adalah balapan yang solid. Jadi menurut saya ini adalah hal yang menyenangkan ketika kita mengalami libur panjang dan kembali ke motor, kembali ke track, hasilnya ternyata nggak mengecewakan. Karena saya sempat battle sama di Ghia,
yang mana kami punya kecepatan yang sama. Sayangnya dia punya ban yang lebih lama daripada saya. Jadi ya sebenarnya saya sudah mencoba untuk mengatur ban belakang, tetapi ternyata ban depannya lebih cepat aus. Jadi ya sudahlah ya. Secara keseluruhan ini adalah hasil yang menurut saya nggak buruk. Jadi dia ditanya soal kakaknya yang punya keluhan soal perbedaan antara GP23 dengan GP24 kemarin. Jadi dia bilang, ya memang sepertinya ini ada perbedaan yang sangat besar. Saya nggak tahu apakah motornya yang berbeda atau tidak. Saya tidak tahu seberapa besar perbedaan motornya. Tapi kalau kita lihat dari gap waktunya, ya memang jauh beda. Dari gap waktu aja kelihatan itu sudah jauh beda. Jadi saya harap mudah-mudahan Gigi Dalinya sedang berlibur ketika mereka membuat Desmo GP25. Sehingga kalau tahun depan saya pakai Desmo GP24, gapnya nggak sebesar ini. Karena yang mereka masalahkan adalah gapnya terlalu jauh bedanya. Memang menurut Marc Marquez, perbedaannya itu sudah terlalu besar. Memang di awal musim nggak terlalu kelihatan. Karena dia masih sempat podium, dia masih bisa memperkecil gap, masih bisa mengejar. Cuman sekarang ketika di Silverstone, Marc Marquez bilang, gapnya itu loh 3 detik, 4 detik. Wow, itu besar sekali. Jadi kalau menurut saya nggak tahu apakah perbedaannya sangat besar karena saya nggak pernah naik Desmo GP24. Tapi lihat aja gapnya, udah ketahuan kok bedanya. Jadi Marc Marquez itu mengeluhkan motornya. Kita pindahlah ke Marc Marquez. Jadi Marc Marquez bilang, ya secara overall sebenarnya mungkin hasil saya bisa lebih baik dari ini. Tetapi setelah saya crash di sprint race kemarin, saya memutuskan yang penting finish. Karena saya berusaha untuk mengontrol kerusakan setelah saya crash kemarin. Dan saya tidak mau melakukan 2 crash yang sama di 2 hari berturut-turut. Jadi saya lebih memilih untuk saya finish di hasil yang sebaik mungkin daripada saya datang ke Austria dengan kondisi kurang percaya diri. Kalau dia crash lagi, itu kan jelas kepercayaan diri dia kan akan berkurang. Jadi dia bilang, ya saya mencoba untuk mengontrol kerusakan, mencoba mendapatkan hasil yang semasuk akal mungkin. Jadi dia bilang, saya pakai otak saya daripada hati saya. Daripada saya menuruti kata hati saya mempush lalu saya crash. Sudah kemarin crash, ini lagi crash, ya ujungnya nanti saya malah kurang percaya diri. Jadi lebih baik saya main aman. Meskipun ya memang di lap terakhir saya sebenarnya masih bisa mengejar Pecco, tapi saya nggak akan memaksa. Kalau saya nggak dapat ya udah nggak. Selain Pecco yang menurut saya dia mengalami masalah, kita bisa melihat bahwa Desmo GP24 itu punya perbedaan dengan Desmo GP23 yang saya pakai. Contoh, Morbidelli sudah kena double long lap penalti loh. Masih bisa dia finish top 10. Double long lap penalti loh itu kak. Masih bisa dia finish top 10. Terlepas apakah mungkin dia dapat ori atau enggak ya. Jorge Martin, oke, dia finish kedua. Tapi lihat aja gapnya dari saya jauh banget. Apalagi Enea Bastianini, woi jauh banget kak. Jadi dia bilang kalau kalian melihat gap antara Desmo GP24 dengan Desmo GP23 saya, oh jauh sekali. Itu 3-4 detik loh, itu sangat jauh bedanya. Jadi saya tidak tahu apa perbedaannya, sebesar apa, tapi kalau dilihat dari gapnya ya seperti itu besarnya. Jadi dia juga sempat memuji Enea Bastianini. Jadi dia bilang Enea Bastianini ini punya riding style yang memang sangat berbeda. Karena memang saya pernah mengikuti dia dari belakang dan dia itu kalau menikungkan motor itu nggak perlu terlalu banyak rebah. Jadi kan Pecco sama Martin itu punya riding style yang berbeda di mana badan mereka itu lebih rendah dari motor ketika rebah masuk tikungan. Sementara kalau Enea itu dia bilang dia itu bisa memasuki tikungan cepat itu tanpa perlu merebahkan motornya. Dia cuma perlu menggerakkan badannya sedikit, udah selesai. Jadi memang dia punya riding style yang berbeda dan menurut saya itu yang bikin dia cepat di sirkuit ini. Karena dia bisa menghemat ban belakangnya di saat yang sama ban depannya juga nggak cepat aus. Karena dia nggak terlalu banyak menggunakan ban depan ketika menikung dan ban belakang dia juga nggak terlalu aus karena dia memang punya riding style yang berbeda. Kan udah gue bilang kemarin ketika Martin dan Pecco itu merasakan chatter di Desmo GP24 mereka, dia nggak merasakan. Waktu itu Enea bilang mungkin karena riding style saya berbeda dari Martin dan Pecco. Nah kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Marc Marquez ini sempatlah ditanya soal towing-towingan kemarin. Karena kan dia curi kintil kemarin berapa kali ya. Dia curi kintilnya Martin, dia curi kintilnya Enea, dia curi kintilnya Pecco. Dia sempat mau curi kintilnya papa kembar tapi nggak jadi.
Karena kan memang papa kembar lumayan cepat kemarin. Jadi dia sempat mau curi kintilnya papa kembar. Saking gak pilih-pilihnya dia untuk curi kintil. Nah itu kan akhirnya si Peko nyentil dia ketika habis kualifikasi. Ini sebenarnya adalah hal yang konyol kalau kamu itu mencoba mencetak lap dengan menempel di belakang orang lain. Kenapa? Karena kita ini adalah para rider terbaik di kelas terbaik. Jadi kalau kita balapan di kelas MotoGP ini, itu artinya kita bisa mencetak lap tercepat sendiri tanpa harus dibantu. Jadi menurut saya, kamu mencetak lap tercepat dengan cara nempel di belakang orang itu adalah hal yang konyol. Karena itu adalah contoh yang buruk untuk para rider Moto3. Nah, ditanya lah sama Marc Marquez. Tahu nggak Marc Marquez bilang apa? Oh, saya nggak merasa saya tuh yang dibahas sama Peko Bagnaia. Karena dia nggak nyebut nama saya, jadi jelas bukan saya. Oh, batu kak batu. Jadi dia bilang menurut saya itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena dulu ketika saya masih jaya-jayanya, banyak kok yang curi kintil saya, banyak kok yang ikut sama saya. Tapi pada akhirnya, apakah saya komplain? Tidak. Karena kan Peko bilang, mereka itu ngikutin saya itu luar biasa niatnya. Sudah saya sengaja keluar trek paling terakhir, tapi pada akhirnya ketika saya di trek, ujungnya saya ada di depan semua orang. Jadi emang niat banget curi kintilnya. Jadi menurut saya itu adalah hal yang konyol. Nah, yang ironisnya adalah dia bilang kalau saya jadi yang tercepat dan saya diikuti, saya seharusnya merasa bangga dan beruntung. Karena itu artinya saya adalah rider tercepat sehingga saya dikintil oleh orang. Ini yang gue bilang, dia ini adalah orang yang manipulatif. Dia tahu itu salah, dia tahu itu licik, dia tahu secara etika itu nggak benar. Secara moral, kalau dia adalah contoh bagi para rider Moto3, perkataan ini membuat para rider Moto3 merasa bahwa curi kintil, kecurangan, kemalasan itu adalah hal yang wajar. Dan bahwa orang-orang yang berusaha keras untuk jadi yang tercepat dengan mencetak lap sendiri itu harus bangga kalau dia sampai dicurangi. Ini menurut gua sangat manipulatif. Sorry ABR, idola lu itu memang benar-benar manipulatif. Ibarat kata gini, orang yang berprestasi karena dia belajar sendiri, berusaha sendiri, nggak mau nyontek, itu harus merasa bangga kalau ada orang nyontek dari dia. Ujung-ujungnya adalah makin banyak yang mau nyontek dari dia. Masa dia bangga? Yang bener aja. Ya jelas orang makin males, makin curang. Nah menurutnya Marc Marquez, ya emang kayak gitu balapan. Dulu, sekarang, dan nanti itu akan tetap seperti itu balapan. Selama itu diizinkan dan legal, kenapa enggak? Selama tidak mengganggu, kenapa enggak? Menurut saya itu bukan hal yang berbahaya. Nah ini nih yang bedanya. Pedro Acosta menganggap itu adalah masalah keselamatan. Peko Bagnaia menganggap itu adalah masalah etika. Lu malas, lu curang. Karena menurut dia kalau lu bisa naik pangkat ke MotoGP itu artinya lu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mestinya lu bisa cetak lap, nggak perlu minta bantuan orang, nggak perlu cheating-cheatingan, nggak perlu curang-curangan, nggak perlu culas-culasan, nggak perlu malas-malesan. Itulah kenapa lu jadi rider MotoGP, karena lu adalah yang terbaik di kelas bawah. Nah sementara Marc Marquez bilang, oh nggak masalah, itu kan legal. Jadi dia ditanya, ini kan Simon Cravar bakal jadi RD baru nih tahun depan. Nah ditanyalah dia, kira-kira menurutmu apakah harus pakai Super Pole? Di WSBK kan pakai Super Pole tuh. Kalau Super Pole itu ala-ala balapan sih sebenarnya. Jadi lu mencetak lap sambil balapan. Jadi akan ada rider di belakang lu, mau nggak mau. Nah menurutnya Peko itu bukan solusi. Karena menurut dia itu akan membuang waktu dan membuang energi dan membuat tim harus bekerja ekstra lagi. Jadi menurutnya Peko ya sebenarnya hampir sama dengan solusi gua ketika kita membahas soal curi kintil ini di seri Asen kalau nggak salah ya. Jadi menurut Peko itu harusnya dipenalti ya sama dengan caranya anak Moto3, dipenalti aja tetapi dengan cara melihat sektor per sektor. Jadi kalau ada waktunya tidak sesuai dengan kebiasaan atau pola tertentu selama rider itu menyelesaikan satu sektor, kan kelihatan kalau dia nunggu tuh di sektor tertentu, biasanya di sektor 4 atau di sektor 3. Nah itu menurutnya Peko mending dilihat dulu waktunya dia menghabiskan waktu di sektor tertentu. Kalau itu lebih lama dari seharusnya itu berarti curi kintil, sengaja nunggu. Nah itu yang menurut Peko disanksi aja, dipenalti aja. Jadi dia ditanya, ini kan Simon Cravar bakal jadi RD baru nih tahun depan. Nah si Marc Marquez ditanya, idenya Peko adalah diberi penalti berdasarkan waktu yang dihabiskan di sektor per sektor.
Marc Marquez membantah. Jadi dia bilang, satu, super pole bukan solusi karena itu akan membuat memang rider dan tim bekerja lebih ekstra lagi, karena itu akan berbeda strategi lagi. Tetapi kalau mau pakai acara penalti berdasarkan waktu yang dihabiskan sektor per sektor, itu pada akhirnya kita akan mengubah strateginya di pedok. Ini akan menjadi sama seperti Moto3, di pedok dipindahin. Dan kalau di pedok, ya memang akan ketahuan siapa yang nunggu dan nggak nunggu. Itu juga akan menjadi cara bagi rider lain untuk mengganggu rider yang akan turun cetak lap. Jadi niatnya sudah bukan untuk curi kintil, tapi untuk mengganggu lapnya orang lain. Menurut gue sih itu bukan masalah, karena yang intinya adalah satu, lu nggak males, dua, lu nggak curang, tiga, semuanya selamat, nggak ada yang terganggu keselamatannya. Jadi ya menurut gue ya tetap masuk akal caranya si Pecco, pakai penalti berdasarkan sektor per sektor. Kalau menurut gue kemarin sih kan ketahuan dari cetakan waktunya. Itu yang versi nggak detailnya. Tapi Pecco itu secara detail bilang, lihat aja sektor per sektor. Kalau kelihatan polanya aneh, itu kena penalti. Karena akan ketahuan kalau dia nunggu terlalu lama di sektor 3 atau di sektor 4, ketahuan bahwa dia memang nunggu untuk curi kintil. Itu sih katanya si Pecco. Jadi kalau lu turun nge-track, lu harus memang untuk cetak lap, bukan untuk nungguin orang lewat. Jadi ya semoga gua salah, gara-gara ini DPRD tingkat pusat itu menghentikan skenario hure-hure comeback. Mungkin adanya adalah cawe-cawe, tapi jelas bukan hure-hure comeback. Mungkin dia akan menjadi mesin uang, tapi kalau untuk soal hure-hure comeback, no. DPRD tingkat pusat tahu bahwa ternyata dia dan fansnya itu punya pengaruh buruk untuk MotoGP. Ini blunder itu sudah dimulai sejak World Ducati Week Clash dengan Bulega. Nah, ngomongin Bulega, kita bahas lah. Bulega kemarin itu untuk pertama kalinya nongol di podcast. Gue lupa podcastnya mana gitu. Nah, dibahaslah soal Clash di World Ducati Week. Jadi dia bilang gini, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena saya nggak mau menambah kontroversi. Dia kan udah dapat pesanan dari Ducati, nggak usah ngomong apa yang terjadi, apakah ada kontak kah, apakah, nggak usah diomongin. Jadi dia bilang, ya saya nggak mau menambah kontroversi, tapi kalau mengenai apa yang terjadi, anggaplah saya seorang jurnalis. Kalau Marc Marquez mengirimkan saya helmnya disertai pesan berkata, maaf saya mengacau, menurut kamu apa artinya? Jadi dia nggak mau bilang apa yang terjadi, dia bilang, lu kira-kira aja kalau misalnya Marc Marquez ngirimin gua helmnya lengkap dengan pesan maaf saya sudah mengacau, menurut lo? Jadi dia bilang, jangan tanya-tanya saya soal Clash itu, mending kita bahaslah soal Panigale V4 2025. Jadi dia sebenarnya lebih suka mempromosikan Ducati Panigale barunya daripada ngebahas soal Marc Marquez. Ditanyalah dia, jadi menurut lo gimana dengan Panigale versi toko kemarin? Jadi dia bilang, sayangnya ini motor baru bisa saya pakai nge-track tahun 2026. Karena tahun depan ternyata fix tidak ada perubahan mesin untuk Ducati Panigale di WSBK. Mungkin akan ada update tapi mesinnya udah nggak bisa diutak-atik. Akan yang tahun ini dipakai sama aja. Itu yang bikin Alvaro Bautista sampai sekarang belum pengumuman perpanjangan. Tapi gosip berumput sepoi-sepoi dia sudah OTW perpanjangan. Sudah prakontrak. Jadi kemarin faktor pertama yang sampai Alvaro Bautista itu belum mau perpanjangan dengan Ducati itu adalah karena dia tahu Ducati tidak akan menurunkan mesin baru untuk tahun depan. Even dengan adanya Ducati V4 Panigale 2025 yang dia coba di World Ducati Week kemarin, itu baru turun tahun 2026, masih lama kak, masih lama. Jadi tahun depan dia akan masih memakai motor yang dia pakai tahun ini. Nah itu artinya nggak ada update di sisi mesin, cuman ada update ya mungkin perintilan-perintilannya, tapi mesinnya akan tetap sama. Nah itu yang bikin Albao itu masih menunda perpanjangan kontraknya. Sebenarnya di World Ducati Week kemarin dia memang cuma mau lihat bagaimana prospek Ducati Panigale untuk tahun 2026 dengan versi tokonya 2025. Jadi katanya ya overall sih dia puas dengan Ducati Panigale 2025 versi jalanan yang dia pakai di World Ducati Week kemarin. Jadi dia sedikit optimis ya kalau tahun 2026 sepertinya ya bisa ada titik cerah lah untuk bisa bersaing melawan Toprak atau siapapun itu dengan versi balapannya. Nah ini juga yang dipuji oleh Nicolo Bulega. Jadi Nicolo Bulega bilang itu motor ternyata memang sangat mendekati versi balapan, di mana untuk bisa cepat itu terasa lebih mudah. Kita bisa dengan mudah mencapai limit sehingga balapan dengan motor jalanan itu terasa lebih nyaman dan menyenangkan.
Jadi sayangnya saya baru bisa merasakan itu tahun 2026 dan kontrak saya cuma sampai tahun depan masalahnya. Jadi mudah-mudahan saya dapat itu motor tahun 2026. Nah ini juga yang gosip berhembus sepoi-sepoi, Alvaro Bautista sudah prakontrak untuk 2 tahun sehingga tahun 2026 dia akan dapat itu motor versi balapannya. Jadi memang alasan pertamanya Alvaro Bautista itu adalah perkara mesinnya Panigale, yang kedua baru perkara gaji. Karena kemarin dia minta gaji 4 juta euro, Ducati cuma bisa kasih 1 juta euro. Sempat berkembang dari entah dari mana, gue nggak tahu ini media ABR itu mungkin ada kerjasama dengan sponsor Australia sehingga Papa Pip itu begitu didengung-dengungkan kemana-mana. Dipromosikan banget, udah dipromosikan ke Trackhouse lah, dipromosikan ke Gresini lah, dipromosikan ke Ducati kemarin kan setelah World Ducati Week. Nah baru dipromosikan ke Yamaha Pramac karena nampaknya Ducati emang gak berminat sama Papa Pip. Kan udah gue bilang di Suka-Suka Juli part kelima ya kemarin gue bilang bahwa Papa Pip itu namanya paling bawah banget untuk jadi pilihannya Ducati. Gak ada pilihannya Ducati untuk Papa Pip sebenarnya. Karena memang kan Papa Pip sempat blunder waktu dia mau tukar guling sama Pedro Acosta. Kalau nggak salah dia bilang kemarin, saya ingin tetap bertahan di KTM karena saya ingin menghentikan Ducati. Nah Ducati bilang, oh wait, tunggu dulu kak, kamu mau masuk ke pabrikan kami bukan begitu caranya. Jadi ya memang sorry to say, nama pertama yang muncul di listnya Ducati kalau memang mau menggantikan Alvaro Bautista itu adalah Andrea Iannone. Tidak ada namanya Papa Pip. Papa Pip itu paling bawah banget. Setelah Andrea Iannone kalau nggak salah gue lupa Petrux ya, itu adalah nama kedua. Jadi nggak segampang itu Papa Pip bisa langsung menduduki singgasananya Alvaro Bautista, no. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, mereka sudah mulai sepakat nih perkara guaci gaji mungkin di atas 1 juta euro tapi nggak sampai 4 juta euro juga. Ya begitulah, namanya Ducati. Lagi memang semoga gue salah bahwa mereka memang ada masalah keuangan yang disembunyikan. Itu kelihatan dari mereka cuma mau turunkan 3 motor pabrikan tahun depan, itu kelihatan banget. So, kita pindahlah ke Pramac. Buset, masih panjang kak, masih ada 4 rider. Ducati ini kalau dibahas banyak banget. Kita bahaslah Pramac. Yang pertama kita bahas adalah Morbidelli. Nah ini kan kemarin dia kena double long lap penalti. Gue bilang sebenarnya itu nggak salah karena dia posisinya adalah nyeruduk Marcobes bukan dalam kondisi crash. Dia nyeruduk aja, udah nyeruduk baru crash. Tapi menurutnya Morbidelli bukan begitu ceritanya. Menurut dia sudah crash ketika dia nyeruduk Marcobes. Jadi kata dia, saya itu ngerem sudah di tempat yang tepat, tidak ada masalah dengan hotshot karena menurut gue dia ada masalah dengan hotshot. Emang kelihatan dia geol-geol di belakang kan. Antara susah ngerem atau hotshotnya yang dia urusin karena dia memang belum terbiasa dengan hotshot tombol. Jadi kemarin ada yang tanya, emang Pramac nggak ngajarin ya caranya lepas hotshot pakai tombol? Jadi gini, cuma Ducati yang punya tombol hotshot. Pabrikan lain itu nggak ada tombol hotshot kak. Hotshotnya mereka itu dilepas secara otomatis dengan mengerem. Jadi kalau lu ngeremnya nggak terlalu keras, nyangkut hotshot lu. Nah kebanyakan rider di luar Ducati itu cuma bisa membiarkan hotshot ini sampai dia lepas sendiri beberapa tikungan selanjutnya. Pokoknya yang penting lu ngerem keras aja dia lepas. Jadi kalau masih nyangkut berarti lu kurang keras ngeremnya. Nah Pecco itu juga waktu di sprint race kemarin sebelum crash, itu dia bilang hotshot saya nyangkut dan butuh sekitar 3 tikungan sebelum dia lepas sendiri. Nah kondisinya Morbidelli itu adalah dia selalu melepas tombol hotshotnya. Kenapa? Karena dia memang nggak pernah ngerem terlalu keras. Dia memang beda riding style dan menurut gue sebenarnya dia sedang sibuk sama hotshotnya sehingga dia lupa ngerem. Tapi pengakuannya Morbidelli bilang, saya ngerem di tempat yang tepat, bahkan mungkin lebih awal saya ngerem. Maverick Viñales, Papa Nina itu ada di tengah tikungan dan dia lama banget. Dan karena dia belum bergerak-gerak, saya otomatis harus ngerem yang luar biasa. Dan ujungnya saya tersedot oleh slipstream dari Maverick Viñales dan crash. Nah saat itu saya mendapati Marcobes ada di dalam tikungan. Jadi sebenarnya itu adalah crash yang tidak bisa saya hindari. Dan itu bukanlah irresponsible riding. Karena menurut saya sudah OTW crash ketika saya menabrak Marcobes. Jadi kan memang kalau lu udah crash ketika lu nabrak orang itu nggak kena penalti. Tapi kalau lu nyeruduk nggak pakai crash ya itu memang kena penalti. Nah kondisinya Morbidelli adalah dia menurutnya Morbidelli dia ini sudah OTW crash, sudah lagi crash ketika dia nyeruduk Marcobes. Nah sementara menurutnya RD dia nggak lagi crash ketika nyeruduk Marcobes. Papa Nina sendiri ia mengakui bahwa ya waktu itu hotshot saya nyangkut. Jadi saya kelamaan di situ.
Antara mau masuk tikungan tapi nggak bisa karena holshot saya nyangkut. Jadinya saya tinggal di tikungan terlalu lama. Tapi apakah gara-gara saya Morbidelli melakukan kesalahan? Menurut saya sih nggak ada hubungannya. Kenapa? Karena dia memang 40 km per jam lebih cepat di tikungan itu. Ya logikanya memang kalau lo kesedot, lo akan lebih cepat. Karena lo kesedot, Kak. Namanya orang ngintil kan. Itu makanya gue bilang kalau lo ngintil di belakang itu akan kesedot oleh slipstream, lo akan jadi lebih cepat. Nah itu yang terjadi pada Franco Morbidelli. Nah menurutnya Papa Nina, dia itu lebih cepat 40 km per jam. Tapi apakah itu gara-gara kesedot slipstream saya sih? Menurut saya enggak. Jadi Morbidelli bilang, saya menerima penaltinya tapi saya tidak menerima alasannya. Ini juga dibela oleh Marc Marquez karena dia juga sempat kena double long lap penalti kan ketika nyeruduk Papa Alice tahun lalu. Jadi dia bilang, ya menurut saya itu cuma kecelakaan biasa. Kenapa? Karena kan memang kita mestinya tahu apa perilaku rider di depan kita, terutama ketika di tikungan pertama. Tetapi akan ada hal-hal yang di luar kendali kita sehingga tidak ada pilihan lain selain crash. Jadi menurutnya Marc Marquez itu nggak pantas dipenalti, tapi menurut gue itu memang harus dipenalti, gimana pun ceritanya. Kenapa? Karena lu tahu itu tikungan pertama dan lu ada di belakang. Memang lu nggak bisa memprediksi apa yang dilakukan oleh rider di depan, tetapi yang punya kesempatan untuk ngerem itu adalah rider yang di belakang. Papa Nina mana tahu lu di belakang. Lu nggak bisa nyalain Papa Nina karena dia berhenti terlalu lama, karena dia memang nyangkut holeshotnya. Jadi ya nggak bisa dia bilang lu nggak usah ngikutin di belakang. Jadi rider di belakang yang punya kesempatan untuk ngerem. Nah masalahnya adalah kalau lu ngintil terlalu dekat ya lu kesedot slipstream. Nah itulah jadinya seperti Franco Morbidelli. Ini yang gue bilang kalau ini dilakukan ketika kualifikasi, kondisinya Papa Nina nyangkut di situ dan yang muncul di belakang adalah Morbidelli yang nggak bisa ngerem, ya crash. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi Morbidelli bilang, ya oke lah, saya tunaikan, saya punya double long lap penalti. Nah dia tunaikanlah kemarin di hari Minggu. Tapi seburuk-buruknya dia punya double long lap penalti, dia tetap finish top 10. Jadi dia bilang, ya sebenarnya itu adalah balapan yang fantastis. Kenapa? Kalau saya pikir-pikir start saya agak jauh di belakang, ditambah dengan saya dapat double long lap penalti, tapi melihat hasilnya nggak buruk. So, itu adalah balapan yang fantastis. Saya nggak mau komplain. Udah, dia nggak mau bahas. Sebenarnya kalau melihat performanya Morbidelli, gue sebenarnya agak-agak curiga apakah dia kena undian ori. Kan waktu gue posting alokasi ban di hari Kamis apa hari Rabu, gue bilang, gue mengendus gosip berhembus sepoi-sepoi dari Spanyol sana bahwa skenario Hure-Hure Comeback dihentikan. Entah itu untuk sementara, entah itu permanen, gue nggak tahu. Tapi di Silverstone kemarin, gue mengendus bahwa itu dihentikan. Bahwa si Culas itu nggak akan dapat jatah ori dan KW1 dan itu akan masuk undian. Entah kenapa gue pikir apakah Morbidelli dapat undian ori sehingga dia bisa finish top 10 bahkan setelah double long lap penalti di sirkuit sesulit itu. Sementara di sisi lain Marc Marquez bahkan untuk menyalip papa kembar pun itu lama banget baru bisa disalip. Bener? Jadi kalau memang Morbidelli dapat undian ori kemarin, itu artinya Desmo GP24 cocok dengan ori. Bener? Ini adalah pertama kalinya dia dapat undian ori karena kan selama ini Ducati nggak pernah dapat ori tuh. Ini adalah data yang bagus. Karena KW1 itu jelas dipakai sama Enea. KW1 yang lainnya mungkin sebenarnya ada di papa kembar atau papa Nina. Sayangnya mereka pakai ban hard. Jadi ya sudahlah. Kita bahaslah Jorge Martin. Jorge Martin ini bisa dibilang adalah rider yang ya sudahlah. Kalau saya mau mengingat lagi crash saya di Sachsenring itu bukanlah akhir dunia, maka di Silverstone ini bukanlah hari yang terlalu baik. Jadi itu namanya ada keseimbangan, balancing. Jadi nggak terlalu buruk dan ini nggak terlalu baik. Ya kondisinya adalah ini adalah hasil maksimal yang bisa saya berikan. Saya sudah puas dengan posisi P2. Karena kalau mau dilihat dari manapun posisinya, saya akan tetap finish P2. Jadi ternyata dia memang kesulitan dengan bannya meskipun nggak sekesulitan Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang, sebenarnya ketika saya di belakangnya Pecco, semuanya baik-baik saja. Tapi begitu saya berhasil menyalip Pecco, mulailah saya susah ngerem, mulailah saya membuat kesalahan. Jadi ketika datang Enea, saya sudah berusaha untuk bertahan, tapi pada akhirnya ya sudahlah, saya harus melepaskan dia. Saya berusaha ngejar juga, percuma, saya nggak dapat dia. Jadi saya pikir ini sudah yang terbaik yang saya lakukan.
Dan toh pada akhirnya saya kembali memimpin klasemen. Jadi ini bukan hal yang buruk untuk saya. Jadi dia ditanya, jangan-jangan lu takut disenggol sama Enea? Karena kan Enea waktu di Mugello kalau nggak salah itu kan sempat nyenggol dia sebelum Enea akhirnya unggul di tikungan terakhir, bener? Jadi menurutnya yang nonton, jangan-jangan Martin takut nih disenggol, makanya dia pasrah aja waktu disalip sama Enea. Jadi si Martin bilang gini, saya itu fokus 100% pada hal yang bisa saya kendalikan. Saya tidak bisa mengendalikan rider lain untuk menyenggol saya. Kalau dia mau nyenggol ya nyenggol aja. Tapi yang saya bisa kendalikan adalah saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa finish di posisi sebaik mungkin. Dan itu yang saya lakukan. Jadi nggak ada hubungan dengan saya takut disenggol atau apa. Karena kalaupun misalnya saya berusaha untuk battle sama dia, saya pasti kalah sama dia. Jadi hasilnya akan tetap sama, saya akan finish kedua, kalau enggak ya saya crash. Jadi memang Enea itu unggul banget hari ini dan saya akui. Dia memang lagi another level, lagi di luar levelnya saya. Dia sangat bagus, jadi ini adalah hasil solid dan saya puas dengan hasil saya. Nah, kita pindahlah ke Pecco Bagnaia. Jadi si Pecco ini sempat ditanya, lu puas nggak dengan hasil lu? Jadi dia bilang, ya memang mungkin hasilnya bisa lebih baik, bisa. Tapi fokus saya sekarang adalah yang penting finish dulu. Kenapa? Karena setelah saya crash kemarin, saya jadi lebih memilih berhati-hati. Terutama karena kondisinya saya nggak nyaman dengan ban depan sepanjang akhir pekan. Karena saya itu menikung, itu sangat bergantung pada ban depan. Nah, kalau ban depan itu tidak mendukung saya bisa menikung dengan baik, saya nggak akan memaksakan diri. Karena saya kalau mau nikung, bukan cuma ngerem, saya sangat bergantung pada ban depan saya. Nah, kalau ban depan nggak bagus, ya nggak bisa. Saya jadinya melebar. Sempat saya paksa ketika Jorge Martin menyalip saya coba ngejar. Ujung-ujungnya adalah saya hampir crash di tikungan 7. Untungnya saya berhasil menegakkan motor. Jadi sejak itu saya berpikir, oke, yang penting finish. Yang saya bisa lakukan adalah mencoba menjaga gap dengan rider di belakang saya. Tapi di lap terakhir, kalian bisa lihat, Marc Marquez udah mulai ngejar saya. Karena saya sudah nggak punya apa-apa lagi, ban saya udah habis. Pokoknya intinya, kalau sebenarnya Marc Marquez mau ngejar, mungkin dia akan dapat saya. Tapi ya untungnya enggak. Jadi dia bilang, ya Enea Bastianini ini memang adalah rider yang saya tahu bahwa dia cepat. Dia cuma kurang konsisten dalam hal hasil aja. Kalau dia konsisten dan dia menemukan bagaimana dia bisa unggul, saya yakin bahkan sampai akhir musim nanti kita akan melihat dia bersaing untuk gelar. Karena saya tahu levelnya Enea ini sangat bagus, dia cuma kurang konsistensi aja. Nah, ditanya lagi dia, lu kan kehilangan klasemen nih, cuman memimpin klasemen selama satu seri, memimpin klasemen di Sachsenring, libur panjang, begitu sprint race di Silverstone, udah langsung kembali lagi ke Jorge Martin. Jadi dia bilang, gak apa-apa, itu cuma hal yang biasa. Kenapa? Karena itulah yang namanya keseimbangan. Akan lebih bagus bagi kejuaraan kalau gapnya itu seperti ini, kecil-kecil. Supaya ini kejuaraan seru. Kalau gapnya terlalu jomplang, terlalu jauh, masih ingat tahun 2022 ketika Snektaro memimpin 90 poin daripada Pecco Bagnaia? Nah itu kan jauh banget tuh. Jadi dia bilang, kalau masih tengah musim dan selisihnya masih seperti ini, itu sebenarnya bukan masalah besar. Gak ada yang berubah, saya juga gak perlu khawatir, namanya juga tengah musim dan ini namanya keseimbangan. Dan di saat yang sama, Ducati menunjukkan bahwa motornya kalau dipakai oleh rider-rider terbaik, mereka akan jadi yang terbaik juga. Jadi motor yang terbaik dikombinasikan dengan rider terbaik, akhirnya pada kami yang saingan, pada Ducati, dan itu menurut saya sebenarnya adalah hal yang sehat untuk para Ducati. Meskipun ya memang kurang sehat untuk para pabrikan lain. Jadi Pecco Bagnaia sempat ditanya soal Simon Cravar. Jadi dia bilang, ya saya kenal dengan Simon Cravar dan untungnya adalah kalau dengan Simon Cravar kita bisa bicara. Masih ingat siapa ya yang bilang? Snektaro atau Enea Bastianini ya? Yang bilang kalau ngomong sama Freddie Spencer, di Spencer itu kayak ngomong sama tembok. Karena lu ngomong apa dia nggak akan dengar. Jadi katanya Pecco, untungnya adalah Simon Cravar ini orang yang bisa diajak bicara karena dia kan jorno. Jadi gampang lah ngomong sama dia, ditambah lagi dia juga masih muda. Jadi menurut dia, bagusnya adalah Simon Cravar ini adalah orang yang bisa diajak bicara, bisa diajak diskusi, sehingga mudah-mudahan tahun depan regulasinya menjadi lebih sehat dan olahraga ini juga menjadi lebih bagus.
Dan terakhir kita bahaslah Enea. Akhirnya kita selesai juga. Enea Bastianini ini gue nggak tahu apakah dia memang kena jatah KW1 atau memang dia sering kena undian KW1 atau memang dia yang sudah bagus dan memperbaiki semua performanya. Gue nggak tahu, tapi memang memasuki pertengahan musim itu dia memang agak sedikit berbeda dan polanya adalah dia selalu masih punya sisa ban di paruh kedua balapan. Jadi Enea bilang ya ini mengkonfirmasi bahwa kami meningkat memasuki pertengahan musim. Apakah kesulitan saya untuk musim ini sudah berakhir? Sebenarnya saya berharap begitu. Karena memang saya tahu bahwa di Silverstone ini saya akan kesulitan. Ban akan menjadi faktor utama. Dan secara jujur saya memang agak mempush motor saya, agak mempush ban saya, sehingga saya sama sekali tidak punya ekspektasi bahwa saya akan menang. Saya sebenarnya cukup puas untuk bisa finish di posisi kedua. Tetapi ketika 5 lap terakhir saya makin dekat dengan Jorge Martin, terutama karena saya bisa mencetak lap 0,1 detik lebih cepat di setiap lap berikutnya, akhirnya saya pikir oke, kenapa nggak dicoba? Dan ternyata saya berhasil. Dan saya harap ini bisa terus berlanjut hingga akhir musim. Apakah saya akan bisa bersaing untuk gelar? Ya menurut saya sih nggak seperti itu. Karena Pecco dan Martin itu adalah rider another level. Jadi mereka ini saling puji. Martin memuji Enea, Pecco memuji Enea, Enea memuji juga Martin dan Pecco. Jadi dia bilang, sejujurnya saya bukan di level mereka sekarang. Mereka itu sangat cepat, mereka itu sangat piawai, dan secara klasemen mereka itu menang lebih banyak dari saya. Saya loh baru kali ini menang. Sementara mereka itu udah berapa kali menang, Kak. Jadi menurut saya tidak dalam kondisi bisa mempertarungkan gelar, tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk bisa mempertahankan posisi klasemen saya. Karena kan memang misi dia di pertengahan musim kemarin, gue lupa di wawancara mana ya, itu dia bilang, tujuan saya adalah bisa menyingkirkan Marc Marquez dari posisi 3 klasemen. Sementara Marc Marquez targetnya adalah bisa menyingkirkan Enea lebih cepat kalau dia ketemu Enea di track. Intinya nggak buang-buang waktu. Sementara Enea punya target adalah saya mau menyingkirkan Marc Marquez dari posisi 3 klasemen, saya harus naik ke sana. Nah, dia akhirnya menyelesaikan misinya. Jadi dia bilang saya ingin tetap menjaga posisi saya di posisi 3 klasemen. Kita lihatlah apakah ini berhasil atau enggak. Jadi Enea kemarin bilang, menurut saya kunci yang perlu saya perbaiki adalah kualifikasi. Kenapa? Karena kalau saya lihat-lihat, saya memang kualifikasinya di belakang, tapi kalau saya kualifikasi di belakang, saya masih bisa bagus. Jadi kalau saya pikir kualifikasi lebih di depan, mungkin saya bisa lebih mendominasi. Karena kalau saya start dari belakang, ya saya perlu waktu untuk battle lagi, salip satu. Jadi lama. Nah, kalau bisa saya memperbaiki kualifikasi, nah itu akan lebih bagus lagi. Jadi itu PR saya untuk seri Red Bull Ring nanti. Nah, kemarin dia pakai itu helm khusus, agak warnanya emas-emas. Jadi dia bilang, ya saya memakai helm untuk memberikan penghargaan kepada Mike Hailwood yang adalah rider KTP Inggris. Dan karena kita sekarang balapan di Inggris, jadi ini adalah bentuk penghargaan saya. Dan saya senang karena saya bisa menang pas ketika saya memakai helm ini dan di edisi spesial ini. Dan saya memang suka sama coraknya karena itu cocok dengan kami punya livery spesial. Nah, dia sempat ditanya soal keputusannya Ducati membuang dia sama Jorge Martin. Jadi dia bilang, dia pakai lama dulu, mikir dulu, jangan salah bicara Kak, karena dia masih rider Ducati. Kan udah gue bilang, rider Ducati itu selalu ada orang yang ngikutin dari belakang untuk mengontrol apa yang mereka katakan, jangan sampai keluar dari konteksnya yang ditetapkan oleh Ducati. Jadi ketika Giorno memancing dia soal dia dan Martin dibuang oleh Ducati demi seorang si culas Marc Marquez, dia tuh sempat agak lama mikirnya, nya tuh lama loh. Jadi dia bilang, ya sebenarnya saya juga nggak ngerti apa yang menjadi dasar bagi keputusannya Ducati melepaskan saya dan Martin. Tetapi saya menghormati apapun keputusan mereka. Dan saat ini saya sudah memilih untuk bersama KTM Tech3. Jadi meskipun saya tidak tahu seperti apa masa depan, saya percaya bahwa itu adalah pilihan yang terbaik yang saya miliki. Dan saya akan mendapatkan yang terbaik yang saya bisa. Jadi ya ini lagi nih yang ditanya ke Papi Perigigi. Karena kan Enea menang nih, rider yang akan dia buang. Jadi Jorge Martin yang akan dia buang menang, Enea yang akan dia buang menang, sisa Marco saja kalau sampai menang. Oh malu banget tuh.
Ducati. Jadi Papi Peri Gigi ditanya, lu buang rider yang menang-menang buat lu demi rider yang sampai sekarang belum menang. Jadi Papi Peri Gigi bilang, memang Enea Bastianini sangat bersinar di sini. Yang membanggakan saya adalah para Ducati 88-nya itu lolos top 10 di sirkuit di mana sebenarnya pesaing kami lah yang unggul secara sejarah. Kami jarang bagus di sini, tapi ternyata 8 rider kami berhasil finish top 10. Bahkan dengan Morbidelli yang kena double long lap penalti, itu bisa lolos top 10. Jadi saya nggak bisa lebih senang lagi dari ini. Dan Enea Bastianini itu sangat bersinar, begitu sangar, begitu tidak tertaklukkan, sehingga saya sangat menaruh hormat dan memuji caranya mengendalikan balapan. Jadi, saya tahu bahwa kemenangan Enea Bastianini ini akan mengundang kritik bagi saya, tetapi saya akan menerima kritikan itu karena saya tahu saya layak dikritik. Ya memang kalau dipikir-pikirkan lagi, dari segi performa, dari segi kemanusiaan, dari segi manapun, ini adalah keputusan yang sulit untuk diterima. Ya menurut gue juga mungkin kalau mau lengkap dia bilang sulit untuk diterima akal. Tetapi ya, kalau memang kalian mau mengkritik saya terima. Itu adalah konsekuensinya. Udah terlanjur dibikin keputusannya, nggak bisa ditarik lagi. Jadi buat yang nanya, nggak bisa ya dia diputuskan untuk tetap di Gresini pakai motor bekas karena dia punya performa di tengah musim nggak terlalu bagus. Nggak bisa, karena udah pengumuman. Kalau sudah pengumuman, artinya Ducati harus bayar penalti paling nggak 50%. Itu kontraknya adalah 5 juta euro. Bayar 2,5 juta euro, oh buset. Mana mau Ducati? Nggak bisa. Jadi ya seperti itulah. Lagian Enea kan sudah pengumuman, nggak bisa juga kalau batal. Itu akan kena penalti juga. Sama-sama semua kena penalti, nggak bisa kak. Papi Tardosi sama seperti Papi Domenicali. Kayak rekaman rusak bilang bahwa apakah keputusan Ducati ini benar atau salah? Hanya masa depan yang akan memberitahunya. Jadi ya kita lihatlah. Kita lihat nanti. So itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu ini panjang banget, makanya dari awal gue bilang panjang banget. Lu tahu gue recordingnya ini sampai 2 jam lebih loh. See you next time guys. Bye bye.